Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jika saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, saudara harus membiarkan Dia mengendalikan jiwa saudara, yaitu pikiran, kehendak, dan emosi saudara. Saudara harus membiarkan Dia memenuhi saudara sepenuhnya, bukan hanya menyimpannya di satu ruang kecil yang saudara kunjungi saat darurat. Saya Joyce Meyer, dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Cara utama musuh berbicara adalah dengan menanamkan pikiran di kepala kita. Itulah mengapa kita mutlak perlu mengenal firman, karena jika saudara tidak mengenal firman, saudara tidak akan mengenali kebohongan setan. Amin. Ketika saudara mengenal firman, katakan saudara melakukan kesalahan, saudara sudah berdoa, mengakuinya di hadapan Tuhan, meminta untuk diampuni. Lalu besok saudara masih merasa bersalah. Jika saudara sungguh mengenal firman, saudara akan tahu itu setan yang mencoba membuatmu berasa bersalah, karena jika dosa sudah diampuni, tidak mungkin rasa bersalah melekat padanya. Tapi jika saudara tidak mengenal firman, maka saudara bisa membuang sebagian besar waktu saudara merasa bersalah atas hal-hal yang sudah dilupakan Tuhan. Amin. Saya tidak lagi main-main dengan itu. Saya bertahun-tahun merasa bersalah, saya tak merasa baik jika tak merasa buruk. Ketika saya mulai merasa damai, saya bosan. Sungguh, pikirku, ya. Tahukah saudara bisa kecanduan marah, menjadi tegang. Jadi setan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, jadi hal pertama yang ia lakukan menyerang identitasnya. Kau pikir kau ini siapa? Perintahkan batu-batu ini berubah jadi roti. Jadi, apa godaannya di sini? Pertama, dia menyerang identitasnya, dan kedua, dia mencoba membuatnya bertindak secara terpisah dari Allah. Jika engkau lapar, suruh saja batu itu jadi roti. Tapi itu bukan yang diminta Allah. Kita perlu mengikuti pimpinan Allah dan tidak membiarkan setan menggerakkan kita dalam daging untuk melakukan apa yang kita mau, kapan kita mau. Bahkan kadang ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk terlepas dari sesuatu, tapi mungkin di dalam hati kita merasa, tidak, Tuhan ingin saya tinggal. Meski ini situasi yang sulit, Tuhan ingin saya tinggal di sini. Dia tidak ingin saya lari dari situasi ini. Dan tahukah saudara, ketika Yesus di taman, salah satu tentara Petrus ambil pedang dan dia memotong telinganya. Yesus mengambil telinga itu dan menempatkannya kembali. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kau tahu bahwa jika aku mau, aku bisa memanggil 12 legiun malaikat, 72.000 malaikat. Dia berkata, aku tidak harus lakukan ini, tapi jika aku lepaskan ini, kehendak Tuhan tak akan terlaksana. Jadi, ada saatnya ketika saya tidak harus bertahan pada sesuatu. Halo, ada saatnya ketika saudara tidak harus bertahan pada sesuatu, saudara bisa katakan, saya tidak akan bertahan denganmu. Tapi apakah itu yang Allah ingin? Ayo, kataku, apakah yang Allah inginkan? Apakah itu menjadi yang terbaik untuk anak-anakmu? Sangat mudah untuk lari. Tapi Daud berdiri dan menghadapi Goliat. Dan Yesus masuk ke padang gurun itu. Dan dia menghadapi setan. Dan kita tidak perlu takut pada musuh, karena Tuhan telah memberi kita kuasa atasnya. Tapi
Tunggu dulu sebelum saudara tepuk tangan dan bersorak. Jika saudara terus marah pada sesama, jangan teriak tentang kuasa saudara karena saudara baru saja membuangnya. Inilah mengapa kita punya begitu banyak yang tersedia bagi kita. Yesus telah menyediakan segalanya. Tapi ini saatnya, ada satu kata besar yang ingin kuberikan kepadamu malam ini. Berserah penuh. Ayo, maksudku. Jangan melihat saya seperti rusa kecil di gerbang baru. Berserah sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, yang saudara tahu dengan jelas melawan firman Tuhan, tapi saudara tidak mau lepaskan. Karena saudara mungkin akan masuk surga, ya, tapi perjalananmu akan menyedihkan. Entah bagaimana dengan saudara, tapi saya ingin nikmati perjalanannya. Amin. Dan bukan hanya itu. Saya cinta Tuhan. Dan jika mencintainya, kita harus taat padanya. Tahukah saudara, kita memikirkan Hawa. Dan dia tertipu oleh kebohongan setan. Di taman. Dan omong-omong setan punya kebencian khusus terhadap wanita. Dan ini terbukti sepanjang sejarah, dan itu karena dia diberitahu di taman bahwa seorang wanita akan melukai kepalanya dengan melahirkan juru selamat. Jadi dia tidak suka kita. Dan saya yakin dia sangat marah sekarang karena wanita sungguh bangkit dan dipakai oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, Hawa tidak tertipu karena dia jahat atau buruk. Tahukah saudara mengapa dia tertipu? Karena dia sangat mencintai Tuhan. Sehingga ketika setan berkata kepadanya, jika kau makan ini, kau akan jadi seperti Tuhan. Ya, itu yang dia inginkan, menjadi lebih seperti Tuhan. Dia mencintainya. Jadi, dia melakukan apa yang Tuhan larang, tapi niat hatinya. Tahukah saudara bahwa kebanyakan orang yang benar-benar aneh dan tersesat dalam roh kesalahan adalah orang yang sungguh cinta Tuhan? Dan setan memanfaatkan itu dan mulai memberitahu mereka hal-hal yang tidak alkitabiah. Dan mereka mulai lakukan dan jatuh ke masalah. Tidak apa-apa, saya tak peduli jika saudara diam sepanjang malam. Lalu setan, baiklah, ayat apapun itu. Yang berikutnya, 5. Lalu setan membawa dia ke gunung tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia yang dapat dihuni dalam sekilas mata. Dan dia berkata kepadanya, kepadamu akan kuberikan semua kuasa dan otoritas ini dan kemuliaan mereka, semua kemegahan, keunggulan, keutamaan, martabat, dan kasih karunia mereka, karena sudah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapapun yang kuinginkan. Nah, bagaimana bisa diserahkan kepadanya di taman? Adam menyerahkan kuasa yang diberi Tuhan kepadanya kepada musuh. Dan jika saudara membaca dan memahami itu, jangan berpikir sekalipun bahwa setan tidak bisa membuat orang jahat kaya. Kemakmuran bukan tanda kematangan rohani. Amin. Setan bisa memberi segalanya. Tapi dia tidak bisa membuat bahagia, tidak bisa beri damai, tidak bisa memberi sukacita. Tahukah saudara, hidup saudara hanya sekejap.
Di batu nisan, katakanlah saya hidup sampai 100 tahun. Saya lahir tahun 1943, jadi anggap tertulis di sini berbaring Joyce Meyer. Lahir 1943, meninggal 2043, garis meninggal 2043. Satu-satunya yang sungguh penting adalah apa yang terjadi di garis tengah itu. Jadi saya ingin tanya, apa yang saudara lakukan dengan garis tengah itu? Dan ini tentang, maksud saya tidak percaya usiaku 80. Saya tidak percaya saya melihat kembali hidupku dan kupikir saya sudah lahirkan 4 anak, saya pernah keguguran, saya punya 12 cucu. Saya sudah berkhotbah di seluruh dunia, kulakukan 67 perjalanan misi ke luar negeri, menikah dengan Dave selama 57 tahun, sepertinya. Dan entah berapa banyak yang tersisa di air hidupku, tapi saya tahu yang akan kulakukan dengan itu. Amin. Ayo, saya ingin saudara bangun malam ini. Jika saudara hidup dalam dosa dan saudara tahu bahwa saudara melakukannya, saudara tahu apa yang saudara lakukan salah. Selesaikan semuanya sebelum garis penutup saudara selesai. Karena kekal itu lama. Berapa lama itu? Selamanya. Wow. Apakah ini sepadan dengan tetap marah? Apakah itu sepadan? Tentu saja tidak. Jadi saya pikir menarik untuk melihat bahwa setan itu pemberi. Lalu saya suka di ayat 7. Oleh karena itu, setan berkata, jika kau memberiku hormat dan menyembahku hanya sekali, semuanya akan jadi milikmu. Sekali saja itu bohong. Hanya sekali. Ini tidak akan menyakiti jika sekali saja. Semua orang melakukannya. Ya, saudara, bukan semua orang. Kita seharusnya terpisah. Dikuduskan berarti ditetapkan untuk dipakai Tuhan. Kudus dan ditetapkan untuk dipakai Tuhan. Ini gelas saya di sini. Dan saya seharusnya satu-satunya yang menggunakannya. Ini ditetapkan untuk saya. Untuk bibir kecil ini di sini. Ini kotak tisu saya yang perlu sedikit dibersihkan. Saudara paham apa yang saya maksud? Saudara milik Tuhan. Saudara bukan milik saudara sendiri. Saudara dibeli dengan harga darah mulia Yesus Kristus. Saudara tidak boleh hanya melakukan apa yang saudara ingin, kapanpun saudara ingin. Maksudku, saudara bisa jika mau, tapi saudara akan membayar harganya. Dan banyak dari saudara sedang membayar harga. Ya, Yesus sudah mengatur segalanya. Dia menjawab setan dan berkata, mundurlah setan. Pergilah jauh. Ada tertulis, engkau harus memberi penghormatan dan menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau harus melayani. Lalu dia membawanya ke Yerusalem dan membawanya di atas puncak bait suci dan berkata, jika engkau anak Tuhan, lemparkan dirimu dari sini karena dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Sekarang dia bahkan bisa mengutip Alkitab. Setan tahu Alkitab, dia bisa mengutip ayat. Dan Yesus menjawab, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dan saya suka bagian ini. Ketika selesai seluruh siklus menggoda, ia sementara meninggalkannya, menunggu waktu yang lebih tepat. Jadi tahukah saudara, sejujurnya dia tidak akan pernah sepenuhnya meninggalkanmu. Saya tahu ini bukan kabar baik, tapi Alkitab berkata saudara harus bertarung dalam perjuangan iman. Ingat, kita hanya di garis tengah. Jadi,
Bagaimana jika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara ingin? Harinya akan datang ketika saudara akan memiliki semua yang pernah saudara inginkan. Saudara bisa menahan keinginan sekarang jika saudara memang harus. Hal yang paling disukai setan adalah orang Kristen yang pasif. Seseorang yang hanya, ya Tuhan akan melindungi saya. Ya, kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita bermitra dengan Tuhan. Saya membeli buku ini dan membacanya. Dan jangan telepon kantor saya hari Senin dan tanya apa nama buku ini. Jika saudara ingin tahu, tulis sekarang. Power Lines oleh Leona Choi, C-H-O-Y. Dan ini adalah apa yang diimani para evangelis besar tentang Roh Kudus dari 1850 sampai 1930. Ini menarik bagi saya karena ada begitu banyak pendapat dan teori tentang ini. Ada 24 orang besar pengikut Allah yang bicara di sini tentang apa yang mereka percaya tentang Roh Kudus, karunia Roh, dipenuhi Roh, dibaptis dalam Roh Kudus, dan ini memang mengejutkan, tapi tidak semua dari mereka setuju. Mungkin ada setidaknya 8 pendapat yang sangat kuat dan masuk akal. Beberapa mengatakan ketika saudara lahir baru, saudara menerima kepenuhan Roh Kudus. Beberapa mengatakan bahwa berkat kedua yang saudara dapatkan kemudian setelah lahir baru. Saya selalu katakan ketika saudara lahir baru, saudara punya Roh Kudus. Saya tidak pikir itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah Roh Kudus menguasai dirimu. Dan setelah membaca semua ini, saya sampai pada kesimpulan, pada titik ini, bisa berubah pikiran nanti. Kita memang berubah pikiran semakin banyak kita belajar. Bahwa saya percaya ketika saudara lahir baru, saudara memang menerima kekuatan penuh Roh Kudus. Karena jika saudara mendapat Roh Kudus, dia tidak datang dalam potongan. Tapi, sampai saudara siap menyerah atau berserah, ayo kita sedang menuju suatu tempat. Sampai saudara siap berserah, lihat, jika saudara melihat pada hari Pentakosta, ketika Roh dicurahkan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ketika hari Pentakosta telah sepenuhnya tiba, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara seperti tiupan angin yang sangat kencang dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti api yang terpisah-pisah dan berhenti, dan hingga pada setiap orang dari mereka, dan mereka semua dipenuhi, disebarkan di seluruh jiwa mereka. Saya ingin saudara melihat disebarkan ke seluruh jiwa mereka. Jika saudara lahir baru, saudara punya Roh Kudus di dalam roh saudara. Tapi ketika jika saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, saudara harus membiarkan dia mengendalikan jiwa saudara, yaitu pikiran, kehendak, dan emosi saudara. Saudara harus membiarkannya memenuhi saudara sepenuhnya, bukan hanya menyimpannya di satu ruang kecil yang saudara kunjungi saat darurat. Hidup kita ini darurat. Dan saya melihat kembali hidup saya dan saya bilang saya dibaptis dalam Roh Kudus ketika saya pada tahun 1976. Ada gerakan Tuhan yang terjadi di seluruh bumi, ribuan dan ribuan orang dibaptis dalam Roh Kudus, tapi jika saya benar-benar ingin tepat secara doktrin yang percaya atau tidak, saya berusaha melakukannya. Saya punya Roh Kudus, dan saya tidak pikir saya hanya punya sedikit Roh Kudus, tapi Roh Kudus hanya punya sedikit dari saya. Dan jadi setengah dari orang-orang ini mengatakan apa yang kukatakan sekarang, bahwa kita menerima kepunahan Roh Kudus, tapi
bisa kehilangan sebagian darinya, saudara tidak, Roh Kudus tak pernah meninggalkanmu, dia ada untuk tinggal, tapi saudara bisa kehilangan kekuatan penuh Roh Kudus dengan cara hidup yang salah. Jadi, saya meminta saudara untuk membuat keputusan malam ini. Apa yang lebih penting bagi saudara? Melakukan apa yang saudara inginkan ketika ingin, mengatakan apa yang saudara inginkan ketika ingin, berpikir apa yang saudara inginkan ketika ingin, menonton hal-hal yang tidak seharusnya ditonton, mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya didengar. Bergosip dan tertawa pada lelucon kotor dan entah apa, apapun itu. Atau, apakah saudara ingin memiliki kekuatan penuh Roh Kudus dalam hidup saudara? Saya akan beritahu sesuatu dan saya tidak bermaksud terdengar sombong, tapi saya memberitahu kebenaran. Saya percaya ada urapan dalam hidupku. Ini satu-satunya yang membantu orang. Bukan kemampuan berbicara yang hebat, namun urapan Tuhan. Tapi saya membayar harga untuk menjaganya. Dan saya banyak habiskan waktu sendiri. Karena kadang saudara hanya tidak bisa terlibat dalam segalanya. Maksud saya, setan akan menangkap saudara. Betapa mudahnya mulai bergosip tentang orang lain ketika saudara selalu duduk dengan penggosip. Betapa mudahnya mulai mengeluh dan bersungut-sungut dan mengeluh tentang setiap ketidaknyamanan jika di sekelilingmu senang menggerutu dan bersungut. Ayo. Betapa mudahnya kompromi sedikit saja jika di sekeliling saudara adalah mereka yang suka kompromi. Dan saya punya beberapa teman yang baik dan saleh, tapi saya suka bergaul dengan mereka yang positif. Saya suka bergaul dengan yang murah hati karena saya pemberi. Ayo. Mana yang saudara inginkan? Apakah saudara ingin kehendak yang sementara, atau apakah saudara bersedia meninggalkan apapun? Saya memanggil saudara untuk membuat keputusan malam ini. Apakah saudara bersedia meninggalkan apapun? Jika Tuhan menunjukkannya dan berkata, "Kau tahu ini salah." Apakah saudara bersedia meninggalkan semua temanmu jika saudara menunjukkan bahwa mereka meracuni hidupmu dan menjauhkanmu dari Tuhan? Untuk memiliki kekuatan penuh Roh Kudus dalam hidupmu, saya harus memiliki segalanya dari Tuhan. Saya tidak bisa puas dengan sedikit saja. Saya tidak bisa puas dengan sedikit. Dan kita membutuhkan karunia Roh Kudus. Beberapa katakan karunia itu hilang bersama gereja mula-mula, beberapa katakan tidak. Tahukah saudara apa yang menurut saya terjadi? Saya pikir banyak yang membuat doktrin dari pengalaman mereka sendiri. Bagaimanapun mereka paham sesuatu, begitulah seharusnya semua orang memahaminya. Roh Kudus seperti angin, saudara tidak tahu dari mana datangnya, tapi saudara pasti tahu ketika dia sudah ada. Dan Roh Kudus melakukan hal-hal berbeda dengan cara berbeda dalam hidup orang yang berbeda. Dan kita hanya harus membiarkan dia melakukan caranya. Saudara bilang, ya, bagaimana dengan berbicara dalam bahasa roh? Bagaimana dengannya? Banyak yang sudah sering bertengkar tentang ini. Dan ini karunia terakhir di daftar. Dan denominasi sudah berpisah dan berjalan sendiri. Karenanya, ya saya berbicara dalam bahasa roh, tapi saya tetap bisa mengasihi saudara. Tahukah saudara, beberapa berkata Tuhan tidak memberi karunia itu kepada semua orang. Saya beritahu sesuatu. Saya tahu beberapa orang Kristen yang lebih jahat dari ular yang berbicara dalam bahasa roh.
Dan saya tahu beberapa orang yang saya yakin saleh dan penuh dengan Roh Kudus yang tidak berbicara dalam bahasa roh. Jadi, lupakan itu. Maksud saya, lupakan saja itu. Maksudku, saya ingin semua yang Tuhan mau berikan kepadaku. Saya membuka mulut, saya mencoba, saya melakukan segalanya. Karena jika siapapun bisa terima apapun, saya menginginkannya. Saya manusia rohani rakus. Tahukah saudara apa yang menghalangi kebanyakan orang? Mereka ingin jadi terhormat secara agamawi. Dan tindakan haus hormat kita inilah yang menjauhkan kuasa Roh Kudus dari gereja Tuhan.